Pagi. Pagi, Ustazah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Gimana yang diajarkan Ustazah? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, biar tambah semangat ya. Sekali lagi ya. Kalau Ustazah tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Mana aku udah ikut semuanya ini ya. Sudah ganteng-ganteng sama cantik-cantik semuanya. Ayo yang semangat pagi-pagi. Masa kalah aku Ustazah Anggun. Ustazah Anggun cuma sendirian. Tapi semangat. Yang lainnya harus semangat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Seperti biasa, sebelum memulai belajar atau memulai pelajaran, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Berdoa. Ayo dipimpin. Ega, temannya berdoa. Sikap berdoa. Gitu Ega, ayo Ega. Ayo Ega. Malu ya? Ayo kakak, pimpin kakak. Ika berdoa. Doa. Doa lirkiroha. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah berdoa, Ustazah absen satu persatu dulu ya. Yang di absen kalian jawab hadir Ustazah. Alif Sakti Maulana. Hadir Ustazah. Bagus, alhamdulillah. Ega Davin. Hadir Ustazah. Alhamdulillah. Aris. Hadir Ustazah. India. Hadir. Alhamdulillah. Dita. India. Hadir. Alhamdulillah. Kenzio Naufal Ferdiansa. Hadir. Siti Aisyah. Hadir Ustazah. Al-Khalifi. Hadir Ustazah. Alhamdulillah. Inayatul Maula. Hadir Ustazah. Alhamdulillah. Cantika Sari. Hadir Ustazah. Alhamdulillah. Lukman Syakir Fadila. DI. Rafael Gibran. Alhamdulillah. Afika. Hadir Ustazah. Terus ya, suaranya agak keras ya nak ya. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat walafiat hari ini untuk menerima pelajaran ya. Nah, hari ini kan lagi masa pandemi atau yang bahasa kerennya COVID-19 ya. Tapi yang sering kita dengar familiar dengan kita yaitu corona. Untuk menjaga kesehatan tubuh, diingat ya, kita harus memperketat protokol kesehatan yaitu dengan 3M. Apa saja 3M anak-anak? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Jaga jarak. Iya, pinter semuanya. Semangat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, kalian boleh bermain tapi diingat jaga kesehatan ya anak-anak ya. Jangan terlalu banyak main HP di rumah ya. Nah, ada tidak yang masih ingat pembelajaran Zoom yang kemarin yang Ustazah jelaskan? Kita belajar tentang apa anak-anak? Ayo, ada yang ingat? Gagasan pokok. Gagasan pokok, bagus Upang. Apalagi? Gagasan pendukung. Gagasan pendukung, bagus Inaya. Apalagi? Aris, duduk nak. Jangan tidur-tiduran nak. Ayo duduk nak. Nah, Satuan. gitu. Apa nak?
Persatuan. Oh iya, persatuan ya, kebudayaan ya juga ya, kita sudah belajar tentang itu. Ada yang masih ingat tidak apa itu gagasan pokok? Inti dari bacaan. Iya, inti dari sebuah paragraf ya, di mana bacaan itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu mempunyai inti bacaan ya. Ada yang tahu gagasan pendukung? Ada yang tahu gagasan pendukung apa artinya? Paragraf. Apa nak? Informasi untuk mendukung paragraf. Iya, informasi untuk mendukung paragraf. Bagus. Siapa itu barusannya? Kakak ya? Upang. Oh, Upang ya, bagus, pinter Upang. Semangat ya semuanya ya. Jangan hanya Upang dong, yang lainnya juga semangat. Upang juga bagus, sudah hebat semangat, yang lainnya lebih semangat lagi ya nak ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6. Sebentar, Ustazah share ya. Sudah terlihat semuanya? Belum. Sudah. Ada yang sudah melihat? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita belajar apa anak-anak? Tema 1. Apa judulnya? Indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Subtema 1 apa anak-anak? Keragaman budaya bangsa. Keragaman budaya bangsa, pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, dengan membaca teks tentang suku Minang, kalian dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Setelah itu menemukannya, kalian sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam peta konsep atau diagram ya. Nah, selanjutnya melalui gambar nanti contoh perilaku persatuan di sekolah, kalian bisa menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Setelah itu, kamu membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah ya. Adapun tugas untuk hari ini adalah ya, yang pertama tadi menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan suku Minang. Cuma satu paragraf aja. Ada paragraf pertama saja yang Ustazah minta ya. Terus setelah itu kalian membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Sudah paham anak-anak? Paham. Ya. Itu tentang video motivasi untuk kalian ya. Sebentar ya. Pelajaran. Pertama tema berapa? Jangan ada yang bersuara ya nak ya, biar videonya ini terdengar. Apakah sudah terlihat videonya di sini gambar? Belum. Belum ya? Sudah. Ya, sebentar. Sudah ya? Sudah terlihat ya? Coba Ustazah tes suaranya ya. Apakah terdengar apa enggak? Sudah terdengar suaranya? Terdengar. Enggak tahu, udah tahu. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan ku unggah baris ini. Terseok mata
telapak kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap, sempit gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapankan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah, tidak mudah beratur sayang teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet, man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras, putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agak seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Nah, dari yang kalian lihat tadi, anak-anak, apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Motivasi apa yang kalian bisa dapatkan? Ayo, ada yang bisa? Ya, kenapa Rafael? Yang lainnya diam dulu. Yang lainnya diam dulu, nak. Rafael gilirannya. Kenapa Rafael? Kerjasama. Oh. Kerjasama bagus, Rafael. Apa lagi? Siapa yang bisa? Ayo coba saya Ustazah gitu. Yo, sebutkan namanya. Kebersamaan. Kenapa? Kebersamaan. Bagus Upang, kebersamaan. Katanya Rafael kerjasama bagus. Katanya Upang kebersamaan bagus. Ada yang lain lagi? Ayo. Saya Ustazah. Membantu Ustazah. Yang lainnya diem dulu ya sayang ya. Inaya dulu nak. Ayo, ya kenapa Inaya? Persahabatan. Iya, persahabatan sama ya kayak Rafael tadi ya, persahabatan. Ada yang lain dari Rafael, Upang dengan Inaya? Saya Ustazah. Iya Aris, iya Aris. Tunggu Aris dulu Saling ya. membantu Ustazah.
Oh, saling membantu. Saling membantu. Pinter. Siapa lagi terakhir? Wanitanya ya Cantika. Cantika dulu ya nak ya. Gotong royong. Gotong royong bagus ya. Ya, itu tadi motivasi buat kita ya anak-anak ya. Kita sebagai makhluk hidup yang bersosial, artinya makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Apapun yang dikerjakan, kalau kita mengerjakannya bersama-sama, maka tujuan yang akan kita capai itu akan cepat terwujud ya. Apalagi misalnya contohnya tadi itu dalam logikanya kita ketika kita melihat apakah bisa membuat jembatan di antara dua tebing itu ya. Sedangkan ada jurang ceram, ketakutan duluan ya, masa bisa ya. Tapi dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang kuat, dan juga kerjasama antara orang satu dengan orang lainnya, yaitu dengan persahabatan seperti contoh video tadi, apa yang kita inginkan pasti akan tercapai. Sama seperti kalian, kalau kalian menginginkan, saya ingin punya cita-cita misalnya jadi pilot, apa yang harus saya lakukan? Oh, berarti saya harus belajar ya. Jangan nanti saya mau jadi pilot, pagi-pagi tidur, siang-siang tidur, sore-sore main, sampai malam dipantengi HP-nya. Apakah bisa tercapai cita-citanya? Iya, tidak. Dan yang kita ambil lagi motivasi adalah tentang persahabatannya anak-anak ya. Jadi persahabatan itu sangat berarti buat hidup kita ya. Karena kita itu butuh bantuan orang lain. Makanya kita meskipun ada teman yang berbeda, entah itu berbeda agama, berbeda suku, budaya, kita harus saling hidup Hidup rukun. Iya, pinter, harus hidup rukun. Karena kalau hidup rukun, hidup kita akan jadi tenang, damai, dan tentram. Tapi apa yang terjadi kalau kita tidak hidup rukun dengan sesama atau dengan teman? Apa yang terjadi? Bertengkar. Iya, hidupnya akan kacau, tidak tentram karena bertengkar terus dengan orang lain ya. Jadi kalian harus saling menghargai, menghormati teman kalian ya, meskipun itu berbeda agama, suku, budaya dan lainnya. Nah, hari ini kita lanjutkan ya nak ya. Bentar. Sudah terlihat anak-anak? Belum. Sudah terlihat? Belum. Ada yang sudah? Sudah. Nah, Ustazah ingatkan kembali. Sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu apa anak-anak? Inti bacaan. Ya, inti bacaan. Bagus Upang. Ada yang berbeda dengan Upang? Yang lainnya? Di awal bacaan. Siapa itu? Saya. Naya. Kenapa Naya? Apa Naya? Kenapa Naya? Coba dijelaskan lagi nak. Apa gagasan pokok menurut Naya? Atau yang lainnya Nindi? Apa Nindi? Aris, suaranya nak, suaranya Aris. Ada yang bisa? Coba tenang ya, tertib Aris. Ada yang bisa? Dia siapa? Cantika ya? Bukan. Siapa? Sinar. Oh ya Sinar. Iya apa Sinar? Gagasan pokok menurut Sinar? Ide pokok. Ide pokok, iya bagus. Nah, sekarang kita berlanjut ke gagasan pendukung. Ada yang tahu tidak gagasan pendukung apa anak-anak? Ya. Aris, tangan kanan nak, duduk nak.
Ada yang tahu gagasan pendukung, Nak? Ada yang tahu? Saya Ustazah. Ya, siapa sebutkan namanya? Mana sih? Ya, Sinar, apa gagasan pendukung, Sinar? Informasi pendukung jelaskan gagasan. Diulang lagi ya, Aris. Aris, harap tenang, Aris. Ustazah tidak mendengar suaranya Sinar, Aris. Ya, kenapa Sinar? Ulang lagi, Sinar. Informasi pendukung menjelaskan kok. Iya, bagus. Informasi yang mendukung gagasan sama ya dong. Nah, kata Nana, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu beda ya. Kalau gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Ada suara itu ya, tolong di anu ya Nak ya, suara lainnya biar tidak mengganggu ya Nak ya. Maaf Tada. Ya. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi. Jadi yang mendukung gagasan pokok ya. Nah, kita lanjut ya. Ini teks bacaan suku Minang. Ada bacakan, kalian baca sendiri di rumah ya. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang ya. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khas. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Siapa yang pernah membaca ceritanya Malin Kundang? Tidak pernah. Oh, belum pernah ya. Anak durhaka. Kenapa? Anak durhaka. Oh iya, tentang ceritanya anak durhaka, bagus Upang. Nah, tugas kalian adalah setelah membaca teks bacaan suku Minang, kalian diminta untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama dari bacaan tersebut. Ya. Jadi ditulis pada diagram atau peta konsep seperti gambar di sini. Boleh berbeda peta konsepnya, tidak seperti gambar, tidak apa-apa. Yang penting menggunakan peta konsep atau diagram seperti ini ya. Nah, untuk itu coba Ustazah ini ya kita lanjut ya. Nah, warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Ya, jadi anak-anak, ya karena kita sudah beragam ya, beragam apa saja itu anak-anak kita? Agama, bahasa, Agama, budaya, bahasa ya, suku ya, apa lagi?
Budaya. Iya, budaya. Apa lagi, sayang? Daerah. Iya, daerah. Apa lagi? Keagamaan ada. Iya, keragaman. Apa lagi? Etnis. Etnis, bagus. Apa lagi? Apa, Nak? Warna kulit. Iya, warna kulit, pinter. Nah, untuk itu ya jangan lupa tugas LKPD di lembar tugas LKPD 1 dikirim ke Ustadzah ke pembelajaran berikutnya. Masih ingat tepuk semangat yang Ustadzah berikan? Nah, ya sama-sama ya. Tepuk semangat. Suaranya kurang kompak. Mana semangatnya? Sudah sarapan belum? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Ya sama, Ustadzah juga belum. Tapi Ustadzah semangat. Yuk semuanya bersama-sama ya. Tepuk semangat. Masih semangat untuk lanjut pelajaran? Iya tadi. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya anak-anak ya. Kalian tadi sudah ada yang memberikan contoh. Kalau kita beragam, meskipun kita berbeda agama, suku, budaya ya. Tapi kita tetap harus hidup apa anak-anak? Rukun. Rukun. Selain rukun apa lagi? Ada yang bisa? Berun tak boleh. Selain hidup rukun, Berun desa. menciptakan apa itu? Iya ya. Agama. Ya, ada yang lainnya selain itu. Geser, wah. Barang betul pelajaran lagi. Aris, minta tolong nak, suaranya nak masuk Ya. ke dalam nak. Di kamera, nah. Minta tolong nak, suaranya nak. Anak. Jawab saja yang bersuara ya Aris ya. Minta tolong ya. Selain menciptakan kerukunan, kalau menciptakan apa itu? Supaya kita hidup damai sama teman yang berbeda, menciptakan apa itu? Persatuan. Siapa itu? Persatuan tada. Ya siapa itu nak? Sebutkan namanya. Cantika. Siapa? Cantika. Cantika, bagus. Tepuk tangan dulu buat Cantika. Persatuan. Ada yang tahu tidak artinya persatuan? Ayo. Saling membantu tada. Saling membantu, pintar Cantika. Ada yang lain selain Cantika? Apa itu persatuan ya? Saling menghargai. Saling menghargai, bagus Upang. Ada yang lainnya lagi. Apa persatuan itu ya? Menghormati. Saling apa Tita? Menghormati. Iya, bagus Tita. Saling menghormati. Ada yang lain lagi? Saling menghormati, menghargai. Ya, apa lagi? Persatuan itu. Menjadi rukun. Hidup rukun. Ya, tadi kan sama sayang. Hidup rukun sama persatuan ya. Rukun sama persatuan sama. Apabila kita saling menghargai, maka tercipta hidup yang rukun dan persatuan. Ada tidak yang tahu selain yang temanmu jawab tadi itu arti persatuan itu apa? Ada tidak? Saling membantu satu sama lain tada. Ya, saling membantu satu sama lain. Bagus. Ada yang lain? Saling menghargai tada. Saling menghargai, bagus. Ada yang lain lagi? Budaya, etnis, dan agama. Jadi, meskipun kita berbeda, harus apa anak-anak? Saling menghargai. Hargai dan bagus Cantika. Nah, Ustadzah ingin bertanya. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, adakah kalian mengetahui apa arti persatuan?
Siapa yang bisa? Ya, Cantika. Upang. Apa persatuan, Cantika? Saling berbagi, Sada. Saling berbagi, bagus. Saya baca. Upang. Ya, Upang. Apa Upang? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Ya, apalagi? Sauki. Ya, Sauki. Sauki. Menjadi teman yang sakit. Saling membantu. Menjenguk teman yang sakit. Menjenguk teman yang sakit. Bagus. Ada lagi yang tahu apa itu persatuan artinya? Saling Harga itu contoh-contohnya ya anak-anak ya. Persatuan itu adalah di mana kita itu bersatu ya. Bersatu dalam segala perbedaan. Baik itu berbeda dalam agama, suku, budaya, ya, etnis dan lain-lain ya. Jadi sebelum ke pembelajaran selanjutnya, coba Ustazah ingin tahu semangatnya dulu. Kan masih tahu, tepuk semangat ya. Masih ingat? Ya. Ya, semukan apa itu persatuan. Ustazah berikan contoh ini di gambar ini. Di layar sudah terlihat ya. Gambar contoh sikap menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Ada apa saja ya? Siapa yang berani? Dalam gambar ini apa saja? Ayo ya Sinar. Sinar dulu. Kesulitan. Diulang lagi Sinar. Suaranya kurang jelas. Temannya kesulitan. Tepuk tangan dulu buat Sinar. Ya yang lainnya. Siapa yang berani? Sebut saja. Ya Upang, ayo Upang. Saling gotong royong membersihkan kelas. Saling gotong royong membersihkan kelas. Ya tepuk tangan dulu buat Upang. Ya siapa lagi yang berani? Ya Cantika. Kerja kelompok. Bekerja kelompok. Tepuk tangan dulu buat Cantika. Nah, anak-anak, contoh sikap menjaga persatuan di lingkungan sekolah itu contohnya berteman dengan tidak membedakan antara si kaya dan si miskin ya anak-anak ya. Jadi kita berteman itu jangan membeda-bedakan, jangan mengejek juga. Karena teman kita tidak punya, kita ejek, kamu tidak punya, aku tidak mau berteman dengan kamu. Apakah sikap itu boleh? Tidak. Ada yang tahu gambar kedua ini? Ayo tentang apa ini? Siapa yang mau menjawab? Tidak membedakan teman yang berbeda suku. Iya. Alif ya? Ya. Ya, tepuk tangan buat Alif. Tidak membedakan teman yang berbeda suku ya. Karena Indonesia itu kaya ya, kaya akan budaya ya. Budaya itu kan banyak. Apa saja budaya yang ada di Indonesia? Suku yang beragam ya, karena suku, bahasa ya. Nah, di sini tidak boleh membedakan teman yang berbeda suku. Kita berteman tidak boleh memilih-milih ya nak ya. Terus yang ketiga ini gambarnya tentang apa ini? Siapa yang berani? Menolong teman yang kesulitan. Menolong teman yang kesulitan, pinter. Gambar yang keempat. Tidak mengejek teman yang memiliki kekurangan. Semangat semua ya. Tidak mengejek teman yang memiliki kekurangan, menolong teman yang kesulitan ya. Jadi kalau ada teman yang kesulitan jangan diketawain ya. Jangan kita ejek tapi kita bantu ya nak ya. Lalu tidak mengejek teman yang memiliki kekurangan. Pada gambar ini kekurangannya apa itu sayang? Tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan ya pinter. Kalau ada menemukan teman yang kekurangan, kita harus membesarkan hatinya ya, tidak boleh menyakiti perasaannya ya nak ya. Kita harus merangkulnya, menyayanginya, tidak boleh membedakan dengan teman yang lain.
Selain itu, ini gambarnya tentang apa ini? Ayo. Menjenguk teman yang sakit. Yang sakit. Jadi kalau ada teman yang sakit, kita wajib menjenguknya ya. Kalau kita sakit juga ya jangan menjenguk, sembuhkan dulu diri kita ya. Nanti kalau kita sudah sembuh baru wajib mengunjungi teman yang sakit ya nak ya. Karena ketika kita mengunjungi teman yang sakit itu juga mempererat tali silaturahmi ya, juga menambah pahala buat kita. Siapa yang mau pahala? Saya. Iya, kalau sudah banyak pahalanya akan apa itu anak-anak? Masuk Surga, pinter. Kira-kira kalau tidak ada persatuan di sekolah apa yang terjadi anak-anak? pertengkaran. Pertengkaran. Apa lagi? Permusuhan. Apa lagi? Pertengkaran. Teman. Hah? Rebutan. Apa nak? Rebutan. Mainan. Oh iya, coba Cantika dulu. Apa nak? Berebutan mainan. Berebutan mainan. Alif. Apa yang terjadi Tidak kalau punya tidak ada teman. persatuan? Alif. Upang, apa yang terjadi kalau tidak ada persatuan di sekolah? Tidak ada teman. Tidak ada teman. Inaya, apa yang terjadi kalau tidak ada persatuan di sekolah? Kucing. Sauki, apa yang terjadi nak? Bertengkar. Bertengkar, iya pinter ya. Nah, kira-kira apakah sama ya? Nah, ini dia contoh sikap yang tidak mencerminkan persatuan. Jadi apa saja itu? Apa ini gambarnya ini? Kenapa ini gambarnya? Akan bertengkar. Ini Bermusuhan. permusuhan. Yang ini Tidak ada teman. dijauhi teman atau dibeda-bedakan temannya tidak mau berteman ya. Terus ini Berebutan mainan. berebut mainan. Terus ini akhirnya yang di pikirannya ini ya, dia tidak mau membantu orang tuanya karena sibuk bermain game. Siapa yang seperti ini di rumah yuk? Enggak kayak gitu. Ya, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, manfaat sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dan masyarakat itu akan tercipta kehidupan yang rukun antar sesama, menumbuhkan rasa persaudaraan, meringankan pekerjaan jika dilakukan dengan bergotong royong, memperkuat hubungan antar masyarakat, dapat menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Jadi banyak sekali manfaat. Ayo, siapa yang mau membaca? Manfaat yang pertama apa? Saya Upang. Ya, Upang. Terciptanya kehidupan yang rukun antar sesama. Iya, pinter. Ayo, Ega, nomor 2, Ega. Apa manfaatnya? Ciburu bodi tak tahu. Ya menyenangkan menyama. Apa ya? Lama bahayan di Indonesia. Apa? Ayo. Sauki, Ustazah. Ya, Sauki, ayo. Ada Ya, Sauki, ayo, Sauki. bukan persaudaraan. Iya, menumbuhkan rasa persaudaraan. Ya. Saudara. Ya, pinter. Meringankan pekerjaan ya. Kalau sudah dikerjakan bersama-sama, pekerjaannya akan apa, anak-anak? Cepat selesai. Memperkuat hubungan antar masyarakat, dapat menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Nah, Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia.
Sebagai warga negara yang baik, kita harus jaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut ya anak-anak ya. Nah, tugas yang kedua yang sudah Ustazah kirimkan pada grup WA LKPD 2 yaitu dengan berbagai keragaman kita sebagai WNI harus tetap bersatu ya. Ayo membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Tadi kan kamu sudah memberikan contoh rencana, itu apa saja tadi contohnya? Rencana kegiatan yang mencerminkan satu-satu dulu Inaya. Iya, yo Inaya. Bergotong royong. Bergotong royong untuk apa Inaya? Bergotong royong. Bergotong royong untuk apa Inaya? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas, bagus. Membersihkan kelas. Iya, membersihkan kelas. Bergotong royong membersihkan kelas. Iya, Upang. Ayo. Bekerja kelompok bersama. Iya, mengerjakan tugas kelompok di kelas ya. Mengerjakan tugas dari guru yaitu berupa tugas kerja kelompok. Apa lagi? Kok Ivan? Apa lagi? Bergotong royong teman sakit. Sekolah. Kenapa? Cantika? Cantika, ayo jawab Nak. Sakit. Ya, sebentar dulu ya Bergotong Nak ya. royong membersihkan. Bergotong royong membersihkan apa Cantika? Membersihkan halaman sekolah. Iya, pintar. Gotong royong membersihkan halaman sekolah, bisa kerja bakti membersihkan kelas ya dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah memahami tugas pada LKPD di 2? Sudah. Ya, nanti tolong dikirim tugasnya ke WA pribadi Ustazah ya Nak ya. Nah, di akhir pembelajaran kita menarik kesimpulan ya. Menarik kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Kesimpulannya tadi belajar tentang apa itu anak-anak? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya, gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Apalagi Nak? Persatuan dan kesatuan. Iya, persatuan dan kesatuan. Iya, bagus Upang. Ada yang tahu tidak gagasan pokok itu apa? Sauki. Ya, Sauki. Di awal barang. Ya. Uraian informasi. Sebentar ya Nak. Sabar ya Nak ya. Ustazah menyuruh Sauki duluan. Yang lainnya diam dulu ya. Yang Ustazah sebutkan silakan berbicara ya Sauki. Ayo Nak. Yang keras Nak suaranya Nak. Yang keras Nak. Di awal paragraf atau di Orungi nomor kan. Iya, bagus Sauki. The pokok yang biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf atau bisa di awal dan di akhir ya. Siapa yang tahu gagasan pendukung itu apa? Upang. Ya, Yopang. uraian informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Wah, pinter Upang ya, pinter juga Sauki. Yang selain itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, apalagi tadi belajar tentang apa? Persatuan. Ada yang tahu tidak? Persatuan itu apa? Persatuan. Persatuan itu menolong. Apalagi? Saling berbagi. Saling berbagi. Saling membantu. Saling membantu. Apalagi? Saling membantu. Ya, saling menghargai, saling membantu. Apalagi, Nak? Saling Ya. menghargai. Kenapa, Nak? Contohnya persatuan di lingkungan sekolah apa? Kerja kelompok. Bekerja Saling kelompok. gotong Apa royong lagi? membersihkan kelas.
Membersihkan kelas. Apa lagi? Gotong royong membersihkan Iya, kelas. gotong royong. Apa yang terjadi kalau tidak ada persatuan di sekolah? Pertengkaran. Apa lagi, Nak? Bermusuhan. Bermusuhan. Apa lagi? Berebut. Dijauhi teman. Dijauhi teman. Bagus. Kira-kira ada yang tahu tidak manfaat persatuan itu apa? Manfaatnya buat kita. Memudahkan pekerjaan. Iya, memudahkan pekerjaan. Bagus, Inaya. Ada lagi yang lainnya? Sudah tidak ada ya. Nah, baik. Karena sudah di akhir pembelajaran, maka untuk pembelajaran besok ya, untuk pembelajaran besok kita tetap pada tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 2 pembelajaran 1 ya. Diingat ya Nana ya. Kita akan belajar tentang keragaman budaya besok untuk pembelajaran besok. Dan Ustazah nanti akan mengirimkan link evaluasi belajar pada kalian. Tolong dikerjakan ya anak-anak ya. Halo. Ya. Nah, seperti biasa. Ya, seperti biasa. Setelah belajar apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Iya, berdoa. Yuk, berdoa bersama dipimpin Sauki yang keras. Ayo, sikap. Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Ya, terima kasih ya nak ya. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.